Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devi Melinda Agustin dari kelas 11 TKJ 1 dengan nomor absen 11. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan belajar spanning tree protocol. Jadi, misalkan di sini ada contoh kasus 2 switch. Masing-masing switch ini terhubung satu PC A dan PC B. Misal, ini kan ada kabel yang menghubungkan atau menyambungkan, yaitu FA01, kabel FA01. Nah, misal di suatu momen kabel FA01 ini terputus, artinya PC A dan PC B ini tidak terhubung atau tidak terkomunikasi karena kabel yang menghubungkan itu putus. Dan jika ditambah kabel FA02 misalnya, maka artinya PC A akan terhubung lagi dengan PC B. Nah, misal PC A ini ingin ping ke PC B, nanti jika kedua FA masih sama-sama terhubung dan kita mengirimkan paket atau ngeping, maka akan terjadi looping. Nah, looping adalah paket tersebut akan berputar-putar atau bolak-balik terus-menerus. Nah, agar tidak terjadi looping, kita harus memblokir atau ngeblok salah satu FA-nya. Nah, itu yang dinamakan spanning tree protocol. Misal akan ngeblok FA02, nantinya PC A akan ngeping lagi ke PC B, PC A, dari PC A switch FA01, switch 2, PC B, seperti itu. Nah, misalkan namun akan habis PC B nanti ke switch dan ke FA02, namun akan berhenti di situ karena telah kita blokir. Nah, itulah spanning tree protocol. Nah, sebelum itu kita akan membuat topologinya. Nah, misalkan di sini topologinya seperti ini. Sebenarnya ini itu mau bikin yang lingkaran, cuman di sini seperti segitiga ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan belajar teori blocking, teori menentukan blocking port ya. Misal kita punya 3 switch di sini. Nah, switch 1 MAC address-nya itu AA, switch 2 MAC address-nya CC, dan switch 3 MAC address-nya BB, dimana AA, CC, dan BB adalah heksadesimal. A itu 10, B itu 11, C 12, dan seterusnya sampai F itu 15. Sebelum config, kita harus menentukan atau mencari root break atau rajanya. Cari dari bread ID. Gunakan priority terkecil, dimana default dari priority ini adalah 3, 2, 7, 6, dan 8. Karena switch ini priority-nya sama atau default, maka kita gunakan MAC address. Kita cari yang MAC address-nya paling kecil. Nah, pada kasus ini MAC address terkecil adalah switch 1 karena AA itu berarti MAC address-nya 10, 10, sedangkan BB itu 11, 11, dan CC 12, 12. Artinya switch 1 memiliki MAC address paling kecil. Jadi switch 1 adalah root bread dan switch 2 root bread ID. Nah, untuk port root bread-nya FA01 milik switch 1 itu namanya DP. Nah, FA02 juga DP,
port root bread. Nah, nantinya status dari dua port root bread ini akan menyala atau up. Sedangkan di non root bread, root prod atau RP artinya port yang paling dekat dengan root bread. Nah, nantinya root port statusnya akan sama dengan design port, yaitu menyala. Nah, berarti port yang akan kita blokir ini adalah salah satu dari FA02 ini. Antara FA02 dari switch 2 dan switch 3 untuk mencari port mana yang akan routing. Nah, kita akan mencari priority terkecilnya. FA02 harus di routing. FA02 ini designated port, statusnya nanti akan sama yaitu up, sedangkan FA02 milik switch 2 nama portnya adalah alternate port. Nantinya port ini akan mati atau orange. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya kita akan praktik di Cisco Packet Tracer. Nah, kita akan praktik di Cisco Packet Tracer. Bentar ya teman-teman. Nah, ini kan misalnya kasusnya seperti ini. Cari root bread terlebih dahulu melalui bread ID, yaitu priority terkecil. Karena ini semua priority-nya default, yaitu 32768. Artinya kita harus mencari MAC address terkecil. Nah, kita buka switch 1. Kemudian show interface LAN 1. Maaf, ini satu. Nah, di sini ini MAC address-nya ya. Kita salin dulu, copy, terus kita paste di sini. Kemudian kita ke switch 2. Seperti tadi, to show internet interface VLAN 1. Ini kita copy, kemudian kita paste. Show interface VLAN 1. Nah, jadi di sini yang akan di blocking atau root break-nya itu switch 1 dan NRB-nya itu adalah switch 2 dan switch 3. Tapi di sini nantinya yang akan di block adalah
antara switch 2 dan switch 3. Kemudian kita ke sini, bisa dilihat yang ini port FA01 itu orange, artinya tidak aktif atau diblok ya teman-teman yang ini. Nah, caranya berdasarkan bandwidth adalah setiap kabel kan kecepatannya itu kan 100 MB. Nah, kita ke switch 1, kemudian show spanning, maaf ini show spanning 3. Maaf, ini lupa menambahkan show spanning. Nah, misal kita akan menghapus port atau kabel tercepatnya. Coba misalkan kita mau menghapus kabel yang ini, maka ini akan pindah ke sini, alternate portnya menjadi hijau atau akan menyala. Ini ya teman-teman, ini akan ini alternate portnya akan menjadi hijau atau menjadi nyala. Jadi alternate port menjadi jalan utamanya atau jalur tercepat. Nah, kita coba cek costnya. Kita masuk ke switch 1, show spanning 3, show spanning 3. Nah, costnya ini berubah menjadi 38 ya teman-teman. Dimana 38 ini artinya itu 100 MB. Kita kembalikan lagi kabelnya, kita pakai ini biar cepat. Kemudian ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan belajar memanipulasi bandwidth atau mengubah di root portnya. Kita ke switch 1, interface FA02, speed 10, exit to show spanning 3. Nah, FA02 atau alternate portnya menjadi alternate dan costnya adalah 100. Nah, coba kita hapus kabel yang sebelah, maaf ini salah. Kita coba hapus kabel yang sebelah sini. Nah, ini sebentar, ini diinput. Nah, ini alternate port yang sebelah sini akan menjadi hijau karena yang sebelah sini sudah dihapus. Jalurnya akan dipindah ke sini, alternate port atau jalur utama atau jalan tercepat. Nah, kemudian kita kembalikan lagi kabelnya.
Nah, kemudian kita ke switch 1, interface FA02, speed 100, to show spanning tree. Nah, ini costnya kembali menjadi 19. Nah, maka di sini FA02 itu menjadi root port lagi. Di sini selesai. Kemudian kita akan belajar memanipulasi root break. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar manipulasi root break. Kita masuk ke switch 1. Kemudian do show spanning tree. Nah, di sini FA01 menjadi root dari VLAN 2. Kemudian kita ke switch 3. To show spanning tree. Nah, kemudian di sini kita akan memasukkan IP-nya pada PC 2 ini. IP-nya adalah 10.10.10.1, subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian di PC 3 VLAN 2 IP-nya adalah 20.20.20.1, subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian di PC 0 VLAN 1 kita isikan IP-nya 10.10.10.2, subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian di PC 1 VLAN 2 kita isikan 20.20.20 20.2 dan MAC address-nya 255.255.0. Nah, kemudian ini kan sudah dihubungkan PC 2 ke switch 1, PC 3 ke switch 1, dan PC 0, PC 1 dihubungkan ke switch 3. Kemudian kita masuk ke switch 1, kita ketik interface FA04, switch port, mode akses, switch port akses VLAN
2. Kemudian to show VLAN div. Nah, ini sudah aktif. Kemudian sudah aktif ya ini. Kemudian di switch 3 kita ketikkan interface FA04 switchport mode akses, switchport akses VLAN 2 to show VLAN div. Nah, di sini juga udah aktif ya ini teman-teman. Kemudian coba kita kirim paket dari PC 1 ke PC 3. Nah, ini successful ya teman-teman, ini sudah successful. Nah, selanjutnya kita akan belajar lagi. Di sini ada 2 switch dan juga ada 2 PC. PC 1 dan PC 2. Kemudian kita sambungkan kabelnya di sini. Kita menggunakan 2. Kemudian switch 3 disambungkan ke PC 4 dan switch 4 disambungkan ke PC 5. Nah, kemudian kita masuk ke switch 3. Ketik interface range FA01 sampai 2 switch port mode terang. Kita akan mengetak trunking ya teman-teman. Nah, kemudian maaf teman-teman, ini kita delete dulu. Kita masuk lagi ke sini. Nah, ini sudah diterangkan. Kemudian masuk ke switch 4. Kemudian interface range FA01
1 sampai 2, switch port mode terang. Nah, ini kan ada 2 ya teman-teman. Ini kita bisa blokir salah satunya karena salah satunya itu cadangan. Jadi misalkan dua-duanya kan kita nggak bisa ya, misalkan mau pakai dua-duanya kita harus memblokir salah satunya. Nah, kita masuk ke switch 3, kemudian do show interface VLAN 1. Nah, di sini seperti biasa kita cari MAC address terkecil. Di sini switch 3 MAC address-nya adalah ini, dan untuk switch 4 MAC address-nya adalah ini. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini MAC address yang paling kecil adalah punya switch 4. Nah, ini seperti itu ya teman-teman caranya. Jadi tetap menggunakan teori seperti yang tadi. Nah, gimana sih cara kita memanipulasi STP di 2 switch ini? Kita masuk ke switch 2, maaf, ini di sini switch 4, spanning 3 VLAN 1 root priority. Priority, maaf tipe. Kita coba tanya dulu. Maaf, maksudnya ini primary ya teman-teman, primary. Kemudian do show spanning 3. Nah, seperti ini. Kemudian di switch 4 ini, di switch 4 kita ketik interface FA01 speed 10 dan show sini seperti ini, sip. Kemudian interface FA03 spanning 3 port face, maaf, port face, ya benar. Nah, seperti ini ya teman-teman. Mungkin sampai sini saja video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.